Yang namanya jatuh cinta itu memang tidak memandang usia. Seperti yang aku alami ini. Aku akhirnya sama-sama jatuh cinta dengan ibu mertuaku. Seperti apakah kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Kisah indah yang tidak akan pernah bisa aku lupakan dalam hidupku ini adalah sebuah kisah yang luar biasa bersama dengan ibu mertuaku yang cantik dan begitu mempesona di mataku. Kenapa di mataku? Ya, karena sesuatu yang menarik menurut kita belum tentu juga menarik di mata orang lain. Hihihi. Ibu mertuaku itu memang bukan ibu kandung dari istriku, karena dulunya setelah ibu kandungnya itu tiada, ayahnya itu memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang wanita pilihan hatinya yang bernama Ibu Lila, yaitu yang sekarang ini menjadi ibu mertuaku. Sayangnya, dari pernikahan pertamanya, ibu mertuaku itu tidak mempunyai keturunan. Ibu mertuaku saat ini umurnya sekitar 47 tahunan. Orangnya cantik dan menarik di usianya itu. Ibu mertuaku itu benar-benar sosok wanita setengah baya yang selama ini selalu menjadi idamanku. Sehingga sejak aku mengenalnya dan menjadi ibu mertuaku, seringkali aku membayangkan ibu mertuaku itu. Awal dari pengalamanku dengan ibu mertuaku itu sebenarnya terjadi sewaktu malam, yaitu tepatnya pada 10 hari sebelum hari pernikahanku. Pada waktu itu aku sedang duduk menunggu calon istriku yang sedang ke dapur untuk membuatkan minuman untukku. Sedangkan calon ibu mertuaku tetap menemaniku di ruang tamu. Sementara itu calon bapak mertuaku sedang mengurus keperluan pernikahanku dengan putrinya, yang kata calon istriku sedang pergi ke rumah Pak RT. Sungguh tidak aku sangka-sangka karena secara tiba-tiba saja mendadak ada pemadaman listrik. Melihat situasi yang seperti itu, calon ibu mertuaku pun aku lihat berdiri. Waktu itu aku berpikir kalau calon ibu mertuaku itu akan mencari lilin atau senter untuk penerangan. Akan tetapi sungguh tidak aku duga karena ternyata calon ibu mertuaku itu justru melangkah mendekatiku, dan yang lebih membuatku kaget lagi, adalah ketika calon ibu mertuaku itu tahu-tahu sudah memperlakukanku layaknya kekasihnya saja. Spontan saja aku pun menjadi kaget dan terperanjat pada saat itu, karena aku benar-benar tidak mengira sama sekali kalau hal itu akan dilakukan oleh calon ibu mertuaku yang cantik dan aku hormati itu. Memang selama ini kalau boleh jujur aku juga ada perasaan pada calon ibu mertuaku itu, akan tetapi aku berusaha meredamnya, karena aku akan menikah dengan putri tirinya itu. Apa yang dilakukan calon ibu mertuaku saat itu memang tidak sampai jauh. Akan tetapi itu sudah menjadi satu tanda bahwa calon ibu mertuaku itu sepertinya juga ada perasaan padaku. Beberapa saat kemudian setelah listrik kembali menyala dan calon istriku datang dengan secangkir kopi dan cemilan, aku pun berusaha bersikap kalau tidak terjadi apa-apa antara aku dan calon ibu mertuaku itu. Hanya saja calon ibu mertuaku itu sesekali memberikan senyuman yang cukup sulit aku artikan di malam itu. Hari-hari berikutnya aku bersikap seperti biasa saja. Demikian juga dengan calon ibu mertuaku yang dengan pandainya menguasai keadaan di saat kami saling bertemu dan bertegur sapa. Singkat cerita aku pun menikah. Setelah menikah, aku sementara waktu diminta untuk tetap tinggal di rumah mertuaku. Selama aku tinggal di rumah mertuaku itu, pada saat aku sedang duduk berdua saja dengan ibu mertuaku, seringkali aku memberanikan diriku untuk memandangi ibu mertuaku yang semakin terlihat begitu menarik itu berlama-lama. Kalau sudah seperti itu ibu mertuaku itu biasanya spontan memberikan sebuah senyuman yang teramat manis padaku dan berucap, "Ada apa sih mas? Kok lihatin ibu seperti itu?" Ucapnya berpura-pura. Terus terang saja aku sebenarnya merindukan untuk dapat mengulang apa yang pernah ibu mertuaku itu lakukan pada saat mati lampu itu. Meskipun sebenarnya aku terkadang juga merasa sangat bersalah dengan istriku, dan juga pada bapak mertuaku yang baik hati itu yang telah merestuiku menikah dengan putrinya. Bahkan terkadang aku merasa betapa tidak sopannya diriku ini, karena seringkali aku membayangkan betapa bahagianya ibu mertuaku itu pada saat sedang diberi jatah nafkah batin oleh ayah mertuaku. Oh, alangkah bahagianya ayah mertuaku itu di saat bersama istrinya. Seandainya saja aku bisa mendapatkan kesempatan untuk menggantikan tugas suaminya itu. Oh, alangkah bahagianya aku. Tetapi sebagai seorang menantu yang baik,
Aku selalu berusaha membuang jauh-jauh mimpi-mimpiku itu, dan selalu saja menaruh rasa hormat kepada ayah dan juga ibu mertuaku itu. Suatu hari ketika aku sedang libur kerja, aku dimintai tolong oleh ibu mertuaku agar aku mau mengantarkannya untuk pergi menjenguk adiknya yang sedang berada di rumah sakit. Mendapatkan permintaan tolongnya itu, aku pun dengan senang hati menyanggupinya, apalagi istriku juga memberikan izinnya, karena pada hari itu bapak mertuaku sedang sibuk dengan pekerjaannya. Pada saat itulah aku pun sempat berpikir, siapa tahu nantinya setelah aku mengantarkan ibu mertuaku itu menjenguk adiknya yang sakit, akan mendapatkan bonus darinya. Seperti yang aku impi-impikan selama ini, sore harinya sesuai dengan rencana, aku pun mengantarkan ibu mertuaku yang selalu aku idam-idamkan itu pergi ke rumah sakit. Hari itu aku dan ibu mertuaku pulang dari rumah sakit sekitar jam 6 sore. Seperti biasanya aku pun berusaha bersikap sopan dan hormat pada ibu mertuaku itu. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit itu, aku mencoba keberuntunganku dengan memberanikan diri bertanya padanya. Bu, bolehkah saya bertanya? Mau menanyakan apa sih mas? Kok serius seperti itu? Tanya ibu mertuaku mulai penasaran. Kenapa sewaktu mati lampu dulu itu kok ibu memperlakukan saya seperti kekasihnya saja? Tanyaku dengan was-was. Mas, kamu kok masih ingat saja sih sama kejadian itu? Jawab ibu mertuaku sambil memandangku penuh tanda tanya. Seakan-akan ibu mertuaku itu ingin tahu apakah aku suka atau bagaimana padanya. Ya masih ingat dong bu, bahkan seandainya saja aku diberikan kesempatan. Aku ingin mengulanginya lagi bu. Hihihi. Sahutku mencoba untuk memancingnya. Tapi jujur saja ya bu, sebenarnya kenapa sih waktu itu? Terus terang saja sampai saat ini aku masih saja penasaran loh. Lanjutku. Jadi gini mas, sebenarnya waktu itu, ibu pas lihat kamu itu kok terlihat gemesin banget. Sehingga membuat ibu jadi ingin. Makanya waktu listriknya tiba-tiba mati entah keberanian dari mana datangnya. Saat itu tiba-tiba saja ibu jadi nekat melakukan yang seperti itu sama kamu mas. Jujur saja ibu sebenarnya jadi malu sendiri waktu itu, akan tetapi ibu juga tidak bisa mencegahnya waktu itu. Hihihi. Jelas ibu mertuaku panjang lebar. Terus terang saja aku juga suka deg-degan iho kalau dekat-dekat sama ibu seperti sekarang ini. Ibu boleh percaya boleh juga tidak. Kadang kalau aku lagi melakukannya dengan istriku, aku sering membayangkan kalau saat itu aku sedang melakukannya dengan ibu loh. Beneran itu bu sumpah deh. Kalau ibu pernah apa tidak membayangkan aku? Gak tahu ah. Sudah-sudah, jangan membahas masalah itu lagi. Nanti kalau keterusan kan bisa gawat. Ucap ibu mertuaku seperti berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan. Bu, maafin Arga ya. Jujur saja aku ingin rasanya kembali mendapatkan kesempatan yang seperti waktu itu sama ibu. Ucapku semakin memberikan petunjuk pada ibu mertuaku kalau aku begitu mengharapkannya. Karena aku pikir sudah kepalang tanggung, kalah menang pokoknya aku harus berani mengutarakannya. Jangan begitu mas, ibu kan jadi bingung kalau kamu bilang seperti itu. Tapi terus terang saja sebenarnya ibu juga seperti seorang wanita yang tengah jatuh cinta saja sama kamu mas. Kalau sudah begini, ibu juga jadi ingin memberikan kesempatan itu sama kamu untuk bisa melakukannya. Tapi sudahlah mas, mari kita cepat singgah saja di hotel terdekat ya. Ucap ibu mertuaku dengan suara yang agak menahan sebuah keinginan. Mendapatkan lampu hijau seperti itu dari ibu mertuaku, tentu saja aku sangat senang sekali. Aku pun langsung membelokkan mobil yang kami tumpangi itu ketika melihat ada sebuah hotel. Sesampainya kami berdua di hotel itu, segera saja aku menanyakan ke resepsionis dan beruntung sekali karena masih ada kamar yang tersedia. Selanjutnya setelah mendapatkan kunci kamarnya, kami berdua pun dengan bergandengan tangan berjalan menuju ke arah kamar yang sudah ditentukan. Sesampainya di dalam kamar hotel itu, kami berdua duduk di tepi bed yang ada dan saling berpandangan mata dengan penuh perasaan kerinduan. Suasana saat itu begitu hening dan romantis, tanpa banyak bicara lagi dengan segera saja. Kami berdua pun tahu-tahu sudah memulainya dengan penuh kasih sayang. Seperti layaknya sepasang kekasih yang telah lama tidak bertemu,
yang begitu lama memendam kerinduan. Mas, ibu kangen banget sama kamu mas, ibu kangen banget mas. Bisik ibu mertuaku di sela-sela kegiatan kami berdua saat itu. Arga juga bu? Sudah lama sekali aku menunggu kesempatan seperti ini bu. Bisikku pada ibu mertuaku dengan tujuan agar angan-angannya semakin melambung tinggi. Bawalah ibu ke alam nirvana yang sangat indah itu mas. Itulah permohonan yang selama ini aku tunggu-tunggu dari ibu mertuaku yang selama ini selalu saja menjadi imajinasiku. Lia bu, sekarang ini apa yang menjadi impian kita berdua selama ini akan segera terwujud. Sahutku. Iya mas, sebenarnya ibu juga sudah lama sekali menantikan kesempatan ini mas. Sahut ibu mertuaku seraya terus berusaha membuatku semakin ingin. Malam itu aku sungguh terpesona dengan apa yang disuguhkan oleh ibu mertuaku. Dengan perlahan aku pun segera mempersiapkan diriku untuk segera mengantarkannya ke alam nirvana seperti yang diinginkan oleh ibu mertuaku itu. Sehingga ibu mertuaku memandangiku dengan tanpa berkedip. Kami berdua memang sama-sama saling merindukan kebersamaan yang seperti ini. Bu, aku kangen banget bu. Bisikku dengan penuh kasih sayang. Ibu juga sayang. Bisik ibu mertuaku tak kalah manjanya, seraya mempersiapkan dirinya di atas bed itu. Dan tanpa banyak kata lagi, ibu mertuaku pun segera saja memberikan jalan seluas-luasnya bagiku. Sehingga aku pun segera melaksanakan pekerjaan yang tentunya akan sangat melelahkan dan juga menyenangkan itu. Dengan penuh kasih sayang ibu mertuaku pun menyambutku. Berkat kerjasama yang baik dan sangat kompak di antara kami berdua di malam itu, dan juga karena kerinduan yang begitu mendalam di antara kami berdua, maka tidak perlu waktu lama kami berdua pun secara berbarengan telah mencapai titik terindah itu untuk yang pertama kalinya. Sehingga kerinduan kami berdua pun terobati di malam yang sangat romantis itu. Akan tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba ibu mertuaku mencubit pipiku dan berkata dengan penuh cinta kasihnya. Dasar kamu ini Mas Arga. Berani juga ya kamu sama ibu mertuamu sendiri. Hihihi. Tapi jujur ibu juga bahagia banget malam ini mas. Ucapnya dengan senyum manisnya. Arga juga bahagia sekali malam ini bu. Ucapku dengan tersenyum. Bu, bagaimana kalau malam ini kita tidak usah pulang saja? Arga masih mau yang seperti ini terus sama ibu malam ini. Pintaku. Loh ya jangan dong sayang. Kalau dituruti ibu juga penginnya seperti itu. Tapi kita tidak boleh begitu. Kalau sampai ketahuan orang bisa berabe nanti mas. Jelas ibu mertuaku. Tapi bu, sepertinya Arga tidak mau pisah sama ibu. Rejuku. Iya mas, ibu tahu. Tapi kita harus pakai pikiran yang jernih sayang. Toh ibu tidak akan pergi kemana-mana. Justru kalau kita tidak berhati-hati, semuanya bakal berantakan. Jelasnya. Kemudian kami berdua pun saling berpegangan tangan dan saling berpandangan mata dengan penuh kasih sayang. Tak ada kata yang terucap. Perasaan kami berdua saat itu tidak dapat diungkapkan lewat kata-kata. Kami berdua saling mengasihi layaknya sepasang manusia pada umumnya. Kami berdua begitu tulus saling mengasihi satu sama lainnya. Apa yang aku dapatkan dari ibu mertuaku di malam itu sungguh sangat berkesan dalam hidupku. Di malam yang begitu romantis itu sebelum aku dan ibu mertuaku pulang, kami masih mengulanginya sekali lagi, dan yang kedua kalinya itu ternyata durasinya jauh lebih lama dari yang pertama tadi. Sehingga semakin membuat kami berdua sangat senang dan bahagia. Selanjutnya dengan berat hati aku dan ibu mertuaku pun segera pulang ke rumah. Hari-hari selanjutnya kehidupanku dengan ibu mertuaku berjalan dengan normal seperti biasanya. Kami berdua sepakat untuk saling menjaga rahasia itu, dan kami akan kembali mengobati kerinduan kami itu apabila keadaan benar-benar aman dan terkendali. Akan tetapi terkadang walaupun hanya dengan berpandangan mata saja kami berdua sudah bisa menyalurkan kerinduan kami itu. Cinta memang tidak mengenal status dan usia dan bahkan terkadang juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Sampai kisah ini aku ceritakan di sini, apa yang terjadi antara aku dengan ibu mertuaku itu masih terus berlangsung dan masih aman terkendali. Entah sampai kapan semuanya ini akan berakhir,
Hanya waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak kisahku ini hingga selesai. Semoga semuanya terhibur dan bisa mengambil pembelajaran dari kisahku ini.